Saudara-saudariku yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Hari ini bersama saya, Romo Elton MSC. Sekarang saya berada di Gereja Stasi Santo Lukas Sokaraja, satu stasi yang dilayani oleh Paroki Santo Yosef Purwokerto, di mana tempat saya berkarya. Tempat di belakang ini adalah tempat di mana kami selalu merayakan Ekaristi tiap hari Minggu. Kebun yang bagus, yang adem, suasananya yang enak, membantu kita untuk berjumpa dengan Allah. Ada banyak pohon buah-buahan di sini. Ini sedikit cerita awal di mana saya berada. Hari ini bacaan Injil berkisah tentang sesuatu yang menarik. Karena apa? Di situ dikisahkan tentang ketika Yesus mengajar, dia mengajar dengan penuh kuasa. Dan setelah orang mendengar pengajaran Yesus, mereka memberi kesaksian. Apakah ini sebuah pertanyaan? Pertanyaan yang membuat mereka terus bergerak, terus mencari tahu siapa Yesus, terus ingin mendengar apa yang menjadi ajaran. Maka mereka mengatakan ajaran baru. Dia mengajar dengan berbeda dengan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mengikuti Yesus sebenarnya hati kita juga tergerak dan berkobar-kobar. Tergerak membuat kita bergerak untuk mencari, menemukan siapa Yesus sebenarnya, apa yang baik yang dikatakan oleh Yesus, dan kemudian kita hidup dari apa yang dikatakan Yesus, dan menggerakkan kita. Kita tergerak, lalu kemudian kita bergerak, lalu kita menggerakkan orang lain. Inilah yang Yesus lakukan ketika dia melihat banyak orang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kemudian dia bergerak untuk mengajar mereka tentang banyak hal yang baik, teristimewa tentang kerajaan Allah. Kemudian ia menggerakkan banyak orang, mengumpulkan rasul-rasulnya untuk menjadi pewarta-pewarta untuk melanjutkan karyanya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup kita, umat beriman yang percaya pada Kristus, kita pun dipanggil untuk setelah mendengarkan ajaran Kristus, kita tergerak untuk mengikuti Dia. Bila kita mampu tergerak untuk mengikuti Dia, tentu selalu ada jalan yang baik atau cara yang tepat yang bisa kita lakukan untuk membawa kabar sukacita ini kepada banyak orang. Kita memulai tahun yang baru, maka kita juga meminta energi atau memohonkan berkat dari Allah untuk perjalanan kita ini. Setelah kita tergerak, kita juga dipanggil untuk bergerak, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan setelah kita melakukan, kita kemudian menggerakkan juga orang lain di sekitar kita untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan kita. Bila kita mampu tergerak, kita mampu bergerak, dan kita mampu menggerakkan orang lain, itu menjadi tanda bahwa kita pun memiliki kemampuan dan kuasa untuk mengatakan hal yang baik dan benar, melakukan hal yang baik dan benar, dan memberi contoh kepada banyak orang. Kemudian kita semua terlibat dalam karya pelayanan kerajaan Allah dari Kristus Yesus. Apapun kesulitannya, kita percaya Tuhan menyertai kita dengan roh-Nya. Dan kita diberi sebuah harapan baru bahwa segala sesuatu yang terjadi ini ada masanya. Kesulitan akan berlalu, tetapi juga ada sesuatu yang dapat kita raih karena kita memiliki harapan. Itulah yang dikehendaki oleh para pendengar Kristus ketika mereka mendengar ajarannya. Ada sesuatu yang menarik, dan sekiranya ajaran Kristus yang kita dengar menarik kita untuk tergerak, menarik kita untuk bergerak, dan menarik kita untuk menggerakkan banyak orang dalam hidup, dalam karya pelayanan, baik di dalam keluarga, lingkungan kita berada, di dalam lingkungan gereja, dan dimanapun kita ditempatkan dalam hidup, karya, dan pelayanan kita. Semoga Kristus yang berwibawa, Kristus yang berkuasa, mengilhami kita dengan roh-Nya, agar kita pun mampu menjadi murid-Nya yang setia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan banyak orang. Tuhan memberkati. Amin.